يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Takwa bisa mendatangkan keberkahan di dalam harta dan malah dalam kehidupan kita semuanya. Dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, maka sungguh kami telah bukakan terhadap mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Apa itu takwa? Ulama telah memberikan pengertian takwa yang begitu banyak. Al-Halimi dia mengatakan, haqiqatut taqwa fi'lul ma'muri bihi wal mandubi ilaihi wajtinabul manhi anhu wal mukrihil munazzah anhu. Hakikat dari takwa itu adalah mengamalkan atau melakukan yang diperintahkan dan yang dianjurkan, meninggalkan yang dilarang atau yang dimakruhkan. Artinya takwa itu setiap yang diperintahkan dia lakukan, baik yang diperintahkan itu dalam bentuk penekanan dan itu adalah yang wajib, atau dalam bentuk himbauan dan itu adalah mandub yang dianjurkan. Meninggalkan yang dilarang, baik dalam bentuk penekanan yaitu yang diharamkan, atau dalam bentuk ajakan yang dinamakan dengan makruh. Kalau kita lihat sebagian dari masyarakat kita lebih cenderung jiwanya untuk meninggalkan yang dianjurkan untuk dilaksanakan dan melaksanakan yang makruh. Ketika kita tanyakan kepada seorang, "Pak, kenapa tidak melakukan itu?" Dia akan katakan, "Oh, itu kan cuma sunnat. Kalau saya lakukan, alhamdulillah dapat pahala. Kalau tidak, kan nggak apa-apa." Lebih cenderung meninggalkan. Tapi ketika kita mencegahnya melakukan sesuatu yang dilarang dalam unsur makruh, kita katakan, "Pak, kok dilakukan itu atau dikerjakan itu?" "Oh, itu kan makruh. Kalau ditinggalkan bagus dapat pahala, kalau tidak kan nggak apa-apa." Ini kecenderungan yang ada pada pola pikir dari masyarakat, dan itu jauh dari takwa. Takwa mengerjakan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Juga ada yang mengatakan takwa itu anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayatan. Engkau menjadikan antara dirimu dengan azab Allah Subhanahu wa taala wiqayah, yaitu dinding. Bi fi'li ta'at wa ijtinabil manhiyat, dengan melaksanakan ketaatan dan meninggalkan yang dilarang. Ali bin Abi Thalib dia mengatakan, at-taqwa al-amalu bit-tanzil. Takwa itu beramal dengan apa yang diturunkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Wal khawfu minal jalil, takut terhadap yang mulia, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
War-ridha bil qalil. Ridha terhadap yang sedikit apa yang telah Allah berikan kepada kita. Wal isti'dadu li yaumir rahim. Dan menyiapkan persiapan untuk hari kematian. Itulah yang dinamakan dengan takwa. Takwa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya makhraj, jalan keluar, solusi dari segala permasalahan yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepadanya rezeki dari tempat-tempat yang tidak pernah terduga-duga. Ini adalah takwa. Maka orang yang bertakwa, rezekinya akan bertambah. Rezekinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempat yang tidak akan pernah dia duga dan tidak pernah dia sangka. Dan takwa akan menambah keberkahan di dalam umur dan rezeki. Maka oleh karena itu, kalau kita ingin rezeki kita berkah, maka tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab." Satu kitab yang telah kami turunkan, mubarakun. Kitab itu penuh berkah, agar orang-orang yang berfikir, mentadabburi ayat-ayatnya dan mendapatkan pelajaran darinya. Maka orang yang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan keberkahan Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan dari amal soleh yang bermanfaat, yang penuh berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasan wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, dari kitab Allah, maka dia mendapatkan satu pahala. Satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita akan mendapatkan setiap huruf yang kita baca 10 pahala. Berapa keberkahan yang akan kita dapatkan jika kita selalu membaca Al-Quran. Baik kita paham dengan ayatnya atau tidak paham, maka tetap kita mendapatkan pahala membaca setiap huruf. Apa dasarnya? Sabda Nabi SAW yang beliau mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Orang Arab sendiri tidak paham makna dengan alif lam mim. Kalau kita lihat dari buku-buku tafsir, mereka akan mengatakan
Alif Lam Mim, huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpisah, Allah yang lebih tahu dengan maksudnya. Ini menunjukkan walaupun kita tidak bisa memahami kandungan di dalam bacaan yang kita baca dari Al-Quran, pahala bacaan tetap kita dapatkan. Apalagi kalau seandainya kita membaca, kita cermati, kita pahami, dan kita amalkan, maka keberkahannya di atas keberkahan.